Pemirsa, jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang Hadianto dimakamkan di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Sebelum dimakamkan, jenazah Hadianto sempat disalatkan di kediamannya di Koja, Jakarta Utara. Hadianto meninggal di rumah sakit setelah sempat mendapat perawatan. Nyawanya tidak tertolong karena luka bakar yang ia alami mencapai 80%. Hadianto sudah 3 tahun menjadi warga binaan di Lapas Kelas 1 Tangerang. Rencananya ia bebas di awal tahun 2023. Tarik, pelan-pelan. Awas. Pemirsa, masalah over capacity selalu menjadi masalah hampir setiap lapas di Indonesia. Lapas Kelas 1 Tangerang sendiri dikabarkan over kapasitas hingga 400%. Dari yang idealnya dihuni hanya 900, lapas ini dihuni lebih dari 2.000 warga binaan. Untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Selamat malam Pak Taufan. Selamat malam. Baik, Pak Taufan, masalah di kebakaran Lapas Kelas 1 di Tangerang, apa yang menjadi catatan Komnas HAM? Ya, tadi pagi saya langsung mengunjungi bersama satu komisioner lain ya ke LP Tangerang. Sebetulnya Komnas kan punya kegiatan kerjasama dengan Kemenkumham, khususnya Dirjen Lapas dan Dirjen Imigrasi terkait dengan pemantauan untuk pengembangan lapas dan rudenim ya, rumah tahanan imigrasi itu. Jadi memang selama ini sudah menjadi satu persoalan yang paling besar adalah soal over capacity. Itu sudah jadi masalah karena di seluruh Indonesia LP rutan itu memang kondisinya over capacity. Ada yang sampai lebih dari 500% misalnya. Kalau yang di Lapas Tangerang ini hampir 400%. Kabarnya di bagian Siapi-Api ini 800%, Pak Taufan. Betul, nah, bagian Siapi-Api gitu ya. Di samping itu ada persoalan dengan kondisi bangunan ya. Juga sumber daya manusia dan juga fasilitas dan macam-macam. Tadi yang kami lihat di LP Tangerang, ya itu terlihat semua, jadi over capacity. Saya bisa lihat bagaimana ruangan yang tidak terlalu besar itu diisi oleh 120-an warga binaan ya. Jadi sekitar 90-an lebih itu tidur di ruang yang depan, kemudian beberapa orang lagi masing-masing di kamar-kamar yang kecil, antara 2-3 orang per kamar itu. Dan tentu saja sesuai dengan SOP sebagaimana kata Pak Menteri Yasona ya, memang pada jam istirahat malam itu kamar-kamar itu dikunci, baik kamar yang kecil-kecil maupun pintu depannya. Nah, sementara petugas yang ada malam itu jumlahnya 13 orang, termasuk satu petugas yang ada di menara itu. Jadi bayangkan ketika satu peristiwa terjadi, di mana listrik semua daerah itu jadi mati misalnya, itu kemudian terjadilah kepanikan yang luar biasa sehingga tidak punya kesempatan yang cukup waktu ya untuk mengevakuasi korban-korban itu yang 80-an orang, saya kira itu masih sempat diselamatkan keluar, tapi juga ada 41 malam itu tadi tambah lagi yang cedera bakar 80% itu, kemudian tambah 3 lagi meninggal dunia, jadi 44 sekarang. Baik Pak Taufan, dalam 3 tahun terakhir sudah ada 13 lapas yang terbakar. Terlepas itu diakibatkan karena kerusuhan atau yang di Tangerang itu diduga karena arus pendek listrik. Seperti apa sih Pak sejauh ini kelayakan alat pemadam kebakaran di lapas-lapas, apakah diperhatikan sampai segitunya Pak? Tadi yang kami lihat untuk LP Tangerang itu sangat minim, hanya ada 3 atau berapa tabung Apar ya, Pak, ya? extinguisher itu ya untuk pemadam itu, dan itu udah tua kondisinya juga ya, diakui oleh Kalapas tadi bahwa inilah yang ada gitu. Jadi memang mereka dalam kondisi yang fasilitasnya juga memang sangat terbatas. Itu sudah lama sebetulnya diakui dan
menjadi perhatian dari Kemenkumham, khususnya Dirjen Lapas ketika kerjasama dengan Komnas HAM dan beberapa lembaga negara lain yang bergerak di bidang hak asasi. Itu langkah-langkah yang selama ini kita dorong untuk dibenahi, tetapi tentu dia akan berkait erat dengan banyak hal, misalnya soal over capacity ya. Kalau kita lihat sekarang itu yang paling banyak masuk adalah tindak pidana narkoba. Ya, Pak, ya. Yang narkotika, yang itu problemnya juga ada karena misalnya sistem pemidanaan kita untuk narkoba ini, pengguna saja itu memang dipidanakan dan dipenjarakan, sehingga memang jumlah orang yang masuk ke lapas itu menjadi sangat besar jumlahnya. Termasuk sistem pemidanaan yang lain ya, tindak pidana yang ringan sekalipun, misalnya katakanlah hanya mencuri barang-barang kecil saja, itu kan kemudian juga dipidanakan dan kemudian pemenjaraan. Belum ada satu sistem yang katakanlah lebih solutif supaya tidak semua orang misalnya masuk ke LP atau ke rutan ya, dicarikan misalnya cara-cara lain atau pendekatan lain di dalam sistem pemidanaan kita. Nah kalau itu mau diubah, itu berarti seluruh penegak hukum yang terlibat dari mulai kepolisian, kejaksaan, pengadilan, termasuk juga DPR karena ada kaitan nanti dengan revisi undang-undang misalnya, itu tentu harus semua duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Dan itu tentu juga membutuhkan waktu yang relatif panjang ya untuk memperbaiki atau merevisi. Nah, kalau kaitan dengan fasilitas misalnya, katakanlah gedung, tadi yang di LP Tangerang itu kami dapat informasi itu sejak tahun 1980 itu bangunannya. Yang konstruksinya itu juga tentu tidak dibayangkan dalam menghadapi situasi yang sekarang yang jumlahnya besar dan kasusnya juga mungkin berbeda. Itu hal-hal yang tadi secara terbuka diakui oleh Kalapas Pak Victor ya, juga sistem instalasi listriknya. Nah, gitu. Itu Jadi dia Pak. banyak sekali Kabarnya sistem instalasi listrik ini tidak pernah diperbaiki ataupun diservis sejak dibangun tahun 1972 dan beroperasi sejak 42 tahun yang lalu. Ini sebenarnya ada tidak sih Pak dana untuk pemeliharaan listrik semacam ini? Jadi mereka hanya menambah daya, tapi kemudian tidak memperbaiki atau mengupgrade instalasi listriknya. Ya, saya selama ini diakui dalam dialog konstruktif kami ya, selama ini kan ada yang tadi saya katakan program kerjasama Komnas HAM dengan beberapa lembaga hak asasi, kemudian dengan Dirjen Lapas di bawah naungannya Menkumham, dan itu memang pengakuan mereka memang ada kesulitan dalam soal anggaran dan lain-lain. Misalnya bangunan yang sudah tua, kan itu seringkali terjadi di mana ada napi yang bisa keluar, ya. Atau misalnya juga kejadian yang dulu di Medan ya. Karena kekurangan air bersih, kemudian terjadi keributan, dari keributan karena air bersih pada bulan Ramadan itu, kemudian terjadi provokasi-provokasi, sehingga terjadi kerusuhan satu LP yang sebetulnya itu cukup besar, LP Tanjung Gusta misalnya. Nah yang seperti ini tentu ada kaitan dengan fasilitas, termasuk tadi saya katakan 2072 napi. Tapi pada malam itu yang menjaga, yang bertugas itu 13 orang. Kenapa? Karena sumber daya manusianya memang terbatas juga gitu. Jadi ini soal-soal yang selama ini memang sudah menjadi problem sistemik di LP-LP ataupun di rutan-rutan kita. Karena itu Komnas selalu menyarankan untuk melakukan satu perombakan total memang yang komprehensif supaya kemudian kita bisa mendapatkan satu LP yang lebih baik. Jangan lupa kita harus menyadari dengan benar bahwa meskipun warga binaan yang memang mereka tersangkut pidana misalnya, mereka tetap memiliki hak-haknya sebagai warga negara, sebagai manusia, ya, dan harus dihormati martabatnya. Jadi kita juga tidak manusiawi kalau membiarkan mereka itu, misalnya tadi saya lihat, waduh luar biasa itu. Kalau sampai 90-an orang di ruang sekecil itu kan tidak manusiawi. Ya. Tidak boleh kita berpikir karena mereka ini katakanlah narapidana, maka kemudian katakanlah waktu mereka untuk istirahat dan lain-lain itu kemudian sangat tidak layak. Tapi ini sekali lagi harus menjadi tanggung jawab bersama semua institusi-institusi terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk juga mengalokasikan anggaran yang cukup. Itu dia Pak Taufan. Selama ini dari Komnas HAM sendiri rapat dengan Lapas, Dirjen Lapas, kemudian dengan Kemenkumham, kemudian dengan DPR RI mungkin. Apa sih Pak yang menyebabkan anggaran untuk lapas-lapas ini diirit-irit Pak? Apakah memang ya
karena ini warga binaan ya sudah mereka juga harus merasakan rasanya dihukum seperti apa. Tapi balik lagi kan ini soal kemanusiaan ya Pak ya. Ya, saya nggak tahu di Kementerian Keuangan bagaimana memandangnya. Tapi sebetulnya keluhan seperti ini, bahkan menurut saya jeritan ini ya, jeritan dari teman-teman di Kumham itu sudah sejak lama. Dalam dialog kami yang sangat intensif dengan dari mulai dirjennya sampai petugas lapas yang di paling bawah itu semua mengeluhkan hal yang sama, dan itu sudah terjadi sekian lama. Sementara anggaran untuk menahinya masih sangat terbatas. Memang ada pembenahan-pembenahan, tapi itu tidak memadai kan. Seperti tadi saya katakan ya, salah satu penyebab kebakaran itu cepat sekali terjadi ya, merebak kemana-mana itu karena roofnya itu memang tidak terlalu tinggi. Kemudian dari triplex, kemudian beberapa sisi-sisinya juga dari kayu. Jadi memang sangat cepat terbakar dan merebak ke beberapa sektor yang lain gitu. Sehingga dalam waktu singkat ya, orang yang jumlahnya 120-an itu mengalami satu musibah yang luar biasa, kepanikan yang luar biasa gitu. Petugasnya jumlahnya juga sangat terbatas. Kemudian alat-alat untuk mengatasi masalah itu juga sangat terbatas. Bahkan menurut saya tadi saya lihat sendiri barang-barang itu sudah tua barang-barangnya. Syukur ya, itu damkar dari Tangerang itu nggak sampai 20 menit sudah datang ke lokasi itu. 1,5 jam sejak kebakaran pertama kali dilaporkan, 1,5 jam kemudian api sudah padam, namun korbannya begitu banyak Pak. Ya, dari pengakuan dari Kalapas dan petugas-petugas yang kami tadi tanyai, itu nggak sampai 20 menit, damkar itu sudah masuk, 3 atau berapa damkar itu langsung masuk dari bagian belakang dan kemudian bisa meredakan api ya. Tetapi situasi dalam itu sudah kadung berantakan dengan api yang meluas ke berbagai letak gedung itu. Gedungnya itu tidak terlalu besar dan itu sebagian terbuat dari tadi saya katakan triplex, kayu-kayu. Nah, kemudian ada barang-barang dari warga binaan, apakah itu pakaiannya, sarung-sarungnya misalnya, selimutnya, kemudian juga tilam-tilam yang itu juga mudah sekali terbakar. Baik. Saya juga menduga kepanikan yang luar biasa dari saudara-saudara kita yang berada di blok C3 itu juga menimbulkan semakin besar jumlah korban itu. Apalagi tadi kan sudah dikunci itu pintu kamar yang kecil-kecil itu, kemudian juga pintu depannya. Nah, pintu keluar masuknya itu hanya yang di depan itu, yang keluar masuk itu. Sementara di dalam ada kamar-kamar lagi, di mana tiap-tiap kamar itu antara 2 sampai 3 orang. Kemudian yang sisanya itu di ruang yang kayak hall itu. Tapi juga jangan membayangkan seluruhnya itu ruang yang besar. Tidak, terlalu kecil menurut saya untuk jumlah 120 orang. Jadi memang over capacity itu salah satu faktor yang memang harus selesaikan. Baik, Pak Taufan, kami juga sudah terhubung dengan keluarga salah satu korban, Ibu Dasri. Selamat malam, Ibu Dasri. Selamat malam, Bu. Ibu Dasri, kami selamat malam, Pak. Mengucapkan turut berduka cita, Ibu Dasri. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Iya, selamat malam. Baik, Ibu Dasri. Selamat malam juga. Ibu Dasri, mohon maaf, yang menjadi korban adalah siapa, Ibu? Anak Ibu? Keluarga Ibu? Suami saya, Bu. Suami Ibu. Ibu mendapat kabar kapan, Ibu? Ibu, saya mendapat kabar tadi pagi, suami saya meninggal. Baik, Ibu Dasri, mungkin selama ini kerap mengunjungi suami di lapas. Apakah pernah cerita soal seperti apa kondisi lapas yang mungkin penuh sesak atau 1 atau 2 toilet harus dibagi 100 orang? Boleh diceritakan, Ibu Dasri? Iya, suka cerita, pengen ngambil air wudhu, ngantri gitu. Kalau tidur itu satu ruangan berapa orang, Ibu? Satu ruangan katanya 100 lebih. Tidurnya gimana, Ibu? Ya pas satu badan gitu, pas badan.
Di ruangan itu mereka melakukan segala kegiatan, maksudnya makan, minum, kemudian ke toilet gitu, Bu? Iya mungkin juga makan, kalau waktunya makan, pada makan. Baik, Ibu, dari pihak lapas atau dari pemerintah, apa yang sudah diinformasikan kepada Ibu? Apakah sudah ada santunan Ibu atau permintaan maaf atau bela sungkawa Ibu? Udah ada dari itu. Ibu, Ibu baru mendapat kabar tadi bahwa suami Ibu meninggal dunia. Apa yang Ibu ingin ketahui? Apakah Ibu memang menuntut benar-benar diketahui apa penyebab kebakarannya, Ibu? Ya iya, sebenarnya saya pengen nuntut gimana? Menuntut apa, Ibu? Ya nuntut keadilan lah, seadil-adilnya, Bu. Suami Ibu sudah menjalani hukuman berapa lama, Ibu, di Lapas Kelas 1 Tangerang? 3 tahun. Sisa berapa lagi, Ibu? Kemarin saya tahu dari Kapolres, dari Mambas Cipinang, katanya pulangnya tahun 2023 awal. Baik, berarti tinggal 2 tahun lagi ya. Ibu Dasri, ini sudah bersama kami ada Bapak Ketua Komnas HAM, Ibu. Ibu ada yang mau disampaikan mungkin nanti Iya. ketika Pak Taufan ini rapat dengan pemerintah maupun DPR, silahkan Ibu Dasri. Ya saya bingung ya gimana, saya di Jakarta hidupnya sendiri. Tadinya saya ngikutin suami, suami udah gak ada. Ya, Ibu, silahkan Ibu, apa harapannya Ibu? Langsung disampaikan saja ke Pak Taufan, Ibu. Ya harapan saya ya pengen gimana gitu ya, saya kan di Jakarta kerjanya kulit nyuci, Bu. Biasanya kehidupan Saya sehari-hari, udah gak kuat, badan udah sakit-sakit. ya, biasanya kehidupan ditopang oleh suami ya Ibu ya? Iya, sedikit-sedikit dibantu suami, tahu 10-20 dibantu suami biasanya. Baik, Ibu, apa tuntutan dari Ibu yang mungkin ingin disampaikan ke pemerintah, Ibu? Bisa langsung ngomong ke Pak Taufan, Ibu. Silakan, Ibu. Ya tuntutan gimana ya, gimana saya kerja udah nggak mampu tenaganya. Baik, Ibu sekarang bingung ya, Ibu tidak ada suami ya, Ibu? Iya, mau kesini bingung, ke sana bingung, nggak ada suami. Pak Taufan, mungkin ada yang ingin disampaikan ke Ibu Dasri, Pak Taufan? Ya, pertama kami menyampaikan belasungkawa ya, dan selanjutnya kami tentu saja akan mencoba menyampaikan pada pemerintah ya bahwa saya dengar akan ada semacam uang belasungkawa sekitar 30-an juta, tapi saya kira itu tidak mencukupi ya atas hilangnya hak hidup, nyawa dari warga kita ini. Tapi sekali lagi saya katakan, meskipun mereka ini warga binaan, tetapi sebetulnya dia memiliki hak yang sama dengan kita semua warga negara Indonesia, hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan juga gitu ya. Jadi saya kira pemerintah harusnya lebih progresif untuk memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Jangan lupa juga ini ada beberapa yang misalnya cedera. Insya Allah tidak sampai kehilangan nyawa, tapi kan dia juga mengalami kecederaan yang menyebabkan masalah terhadap masa depannya, terhadap keluarganya gitu. Juga ada warga binaan yang mengalami trauma karena situasinya
dari cerita yang tadi saya dapatkan itu sangat mengerikan malam itu. Dalam waktu yang sangat pendek, suatu situasi seperti itu, saya kira orang-orang yang hidup misalnya itu pasti mengalami trauma yang luar biasa, dan itu juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah ya. Selain tadi tentu saja yang meninggal dunia, keluarga-keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, terutama seperti ibu kita ini, mungkin juga ada yang kehilangan anaknya dan lain-lain itu. Baik, Ibu Dasri, apa harapan Ibu? Apa keinginan Ibu dan tuntutan Ibu? Ya, keinginannya saya ya gak tahu gimana, saya masih bingung. Baik, Ibu, santunan belum ada, Ibu? Santunan udah ada. Dari siapa, Ibu? Mohon maaf. Dari pemerintah? Dari pemerintah ya. Ya. Baik, Ibu Dasri, terima kasih banyak. Kami mohon maaf, Ibu baru saja kedukaan, namun kami bertanya seperti ini, Ibu mohon maaf, dan kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam Ibu Dasri. Semoga sehat selalu, kuat selalu Ibu Dasri. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih juga Pak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Kita harapkan kejadian kebakaran di lapas ini tidak terulang lagi, dan over capacity di lapas-lapas dimanapun ini tidak terjadi lagi, karena meskipun mereka warga binaan tapi tetap harus mendapatkan hak asasinya sebagai manusia. Terima kasih Pak Taufan dan Ibu Dasri. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, kapal KM Henry terbakar di perairan Kei, Maluku Tenggara, Maluku. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda.